92.9 FM Solo Radio, Famous Fit and Fashionable Station in the City. Solo Lovers, yang ini Eca bakalan ngobrol gitu ya bersama di segmen Halodoc bareng RSUD Dr. Muwardi bersama Dr. Purwoko yang saat ini telah tersambung bersama kita lewat Zoom. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak. Oke, halo dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, Mbak. Alhamdulillah. Puasa, tetap semangat. Iya, betul sekali. Dokter, boleh disapa sama Solo Lovers, perkenalan dulu, nggak apa-apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Solo Lovers. Saya dengan Dr. Purwoko, spesialis anestesi dari Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Selamat siang, salam sehat selalu untuk semua pendengar Solo FM. Amin. Oke. Solo Lovers, jadi memang di Solo Radio kali ini selama beberapa jam ke depan kita akan ngobrol gitu ya. Oke, dokter. Ini mungkin kita akan cerita-cerita dulu gitu ya untuk Solo Lovers juga sambil perkenalan. Apa sih tema yang mau dibahas gitu untuk hari ini? Pada siang hari ini saya akan membawakan tema persalinan spontan tanpa rasa sakit, Mbak. Wah, ini ilmu juga nih buat saya nih. Ya, ini khusus untuk ibu-ibu muda ini. Biar seneng nanti. Iya, karena imbasnya tuh kalau udah persalinan pasti sakit banget ya, Dok ya? Ya, kalau takutnya ibu-ibu itu kalau melahirkan kan karena kontraksi uterusnya kan sakit itu. Iya. Jadi bisa kita buat bersalin spontan tapi tidak nyeri. Nah, Oke. Bukan spontan ya, Dok ya? Kayak program itu. Oke, Dok, terus itu bagaimana caranya, Dok? Mungkin Dokter Purwoko boleh dijelaskan. Gitu, ini perwakilan dari Rumah Sakit RSUD Dr. Muwardi ya, Dok ya? Ya. Ya. Jadi yang penting mungkin sini saya jelaskan dulu efek dari nyeri pada persalinan spontan, Mbak. Itu jadi yang pertama rasa nyeri itu, rasa sakit pada saat kontraksi itu dia bisa mengganggu mulut rahim menjadi kaku, ya, sehingga akan menyebabkan gangguan pada proses melahirkan berikutnya. Kemudian karena nyeri, si ibu juga akan mengejan terus ya. Kalau mengejan terus, akhirnya dia akan kecapean. Nah, kalau sudah kecapean nanti pas waktunya melahirkan nggak bisa mengejan malahan, udah kehabisan tenaga. Nah, jadi kalau kita hilangkan rasa nyerinya, maka kondisi ibu dan kondisi janinnya itu akan lebih sejahtera. Nah, jadi di ibunya karena tidak nyeri, ya dia lebih rileks, bisa sambil istirahat sampai menunggu pembukaan lengkap. Ya. Kemudian pada janinnya tadi saya sebutkan refleks ngejan ibu tadi itu akan menyebabkan aliran darah ke janinnya itu berkurang, ya. Jadi janinnya bisa hipoksia atau kekurangan oksigen. Dengan menghilang atau memberikan terapi nyeri pada persalinan spontan ini, janinnya juga akan lebih viable atau lebih sejahtera. Sehingga diharapkan ibu dan janinnya melahirkan dengan tersenyum semuanya. Full senyum ya, Dok ya. Full senyum. Tapi sebenarnya untuk proses ini sudah banyak dilakukan juga ya, Dok? Sudah banyak. Tapi masih pada kalangan tertentu, Mbak. Oh gitu. Kadang-kadang ya, pasien Dok, itu ya? yang tahu, yang minta ke dokter kandungannya, saya nanti minta melahirkan yang tanpa rasa sakit. Itu beberapa pasien sudah, tapi masih belum. Dari jumlah total usia subur di Solo ini kan banyak sekali. Iya. Nah, yang mengikuti program metode melahirkan tanpa rasa sakit masih sangat sedikit. Jadi perlu disebarluaskan melalui Solo FM ini agar pasien-pasien menjadi lebih nyaman dalam melahirkan dan tidak perlu takut. Ya. Ini bagaimana, Dok, caranya untuk bisa melakukan proses seperti itu? Ada syaratnya kah? Jadi caranya yang pertama si ibu ini harus sudah periksa ke dokter spesialis kandungan dan dipastikan bahwa bisa lahir spontan. Artinya begini, tidak ada bukan janin yang gede, ibunya tidak mengalami penyempitan dinding panggul dan sebagainya. Artinya di posisi janin juga bagus, letak
kepala, bukan melintang atau bukan letak muka dan sebagainya. Jadi pastikan dulu bahwa ini nanti akan bisa lahir spontan. Nah, tugas saya sebagai dokter anestesi hanya menghilangkan rasa sakitnya pada saat dis tadi itu. Oh gitu. Gitu. Ya, jadi saya itu mendapatkan rujukan atau konsulan dari dokter spesialis kandungan. Minta agar pasien ini dilakukan tindakan menghilangkan rasa nyeri pada saat dia akan melahirkan. Ya. Karena pernah juga yang minta pasiennya, ya mungkin juga karena pasiennya kesakitan, ANC-nya bukan pada dokter kandungan tersebut, ya, kemudian saya ilah dan ternyata memang ada gangguan posisi janinnya. Ya, jadi akhirnya tidak bisa melahirkan spontan, harus seksio sesaria. Baiknya dipastikan dulu oleh dokter kandungannya yang biasa dia ANC, kemudian yang melakukan ANC itulah yang memastikan oh ini nanti 99,9% bisa lahir spontan. Ya. Oke, Dok, ini menarik sekali kalau untuk saya yang belum berpengalaman, jadi hanya bisa membayangkan ya, Dok ya. Cuman Dok ya. Cuman ini menarik bahwa Dokter Purwoko spesialis anestesiologi ini memang sebelumnya ada konsul sebelumnya sama dokter kandungan juga ya, Dok ya? Dokter kandungannya yang konsul ke anestesi, Mbak. Oh, begitu ya? Ya. Jadi pasiennya ke dokter kandungan, pasiennya minta ke dokter kandungan atau dokter kandungannya yang memberitahu ke pasiennya bahwa nanti kalau melahirkan spontan bisa tanpa rasa sakit, nanti dokter kandungannya baru konsul ke dokter anestesinya. Oke, ini menarik sekali Salalabers untuk ibu-ibu, bumil-bumil yang sudah ingin mempersiapkan calon buah hatinya ini nanti. Oke, Dokter Purwoko, nanti kita akan berbincang-bincang lagi mengenai ada beberapa macam atau jalan untuk melahirkan gitu ya. Dan anestesi ini nanti apa saja yang prosedurnya yang dilakukan gitu ya, Dok ya. Nanti kita akan jelaskan lagi ya. Oke, terima kasih dokter. Kita akan kembali lagi Salalabers. Balik lagi Salalabers di Assalamualaikum Indonesia. Ini segmen kalau bulan Ramadan ya. Kalau sampai nanti jam 3 sore cuma beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol gitu bersama Dokter Purwoko yang saat ini telah tersambung bersama kami. Disiarkan langsung dari RSUD Dr. Muwardi. Oke, dokter. Oke, selamat siang Mbak Iza. Oke, dokter, ini mengenai apa yang sudah disampaikan bahwa di saat proses untuk melahirkan agar tidak merasakan rasa sakit. Nah, ini untuk prosedurnya bagaimana nih dokter? Ada berapa macam juga atau jalan untuk melahirkan ini apa aja? Jadi sebetulnya metode untuk menghilangkan rasa sakit pada melahirkan ini ada dua, Mbak. Non farmakologis dan yang farmakologis. Oke, apa itu, Dok? Non farmakologis itu misalnya dengan mengatur nafas. Jadi pada saat ada his, suruh tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan dari mulut, itu juga bisa mengurangi itu. Ya. Kemudian bisa juga dengan akupuntur. Jadi ada beberapa titik ditusuk dengan jarum akupuntur. Ada juga dengan metode TENS, dengan electric nerve stimulator. Tapi beberapa metode tadi itu semakin dekat dia melahirkan, semakin pembukaannya semakin lebar, menjadi tidak efektif. Jadi efektif hanya pada awal-awal saja. Makanya kita menggunakan yang metode farmakologis yang ini yang jauh lebih efektif. Jadi metode farmakologis sendiri ada beberapa cara, yaitu dengan obat-obatan analgetik lokal yang disuntikkan ke dalam sela-sela tulang belakang di daerah pinggang. Ya. Jadi ada epidural namanya, epidural anestesi itu masuk ke ruang epidural. Jadi hanya dokter aja yang tahu kan itu. Ada juga yang intratekal itu masuk lebih dalam lagi setelah epidural tadi itu. Ada yang kombinasi epidural dan intratekal. Nah, yang paling praktis dan paling gampang ya itu yang ILA tadi itu, yang intratekal labor analgesi. Jadi obat anestesi disuntikkan ke dalam ruang subarachnoid yang nanti akan menghasilkan atau menghilangkan rasa sakit pada saat his. Namun dia tidak mempengaruhi janinnya. Malah kesejahteraan janin dan ibunya meningkat tadi yang saya jelaskan tadi itu. Ya. Nah, kapan kita menyuntikkannya? Itu
kira-kira pembukaan 3-4 jari. Jadi setelah diperiksa Bu Bidan, bukanya serviknya berapa, 3 jari atau 4 jari lah, itu baru kita lakukan ilah. Itu pas waktu yang tepat. Karena kalau sudah 3-4 jari kan kurang dari 5 atau 6 jam kemudian kan melahirkan. Ya. Untuk anestesi penyuntikannya yang sudah dijelaskan tadi itu ya dok ya, ada yang Jadi dengan menggunakan jarum khusus dan tidak sakit nggak? Ya, nah tadi saya bayanginnya waktu disuntik sakit nggak itu? Sama digigit semut, lebih sakit digigit semut nggak? Oke. Saya membayangkan di sini menggunakan jarum yang sangat kecil, jarumnya sangat kecil dan tipis sekali. Jadi ada yang bisa memang hanya dokter anestesi saja, bukan dokter anestesi. Karena alat itu sehari-hari yang megang dokter anestesi, jadi kalau ini sudah terbiasa semua itu. Oke, dok. Tapi sebelumnya, tapi memang sudah diuji ya dok, anestesi itu benar-benar 100% untuk mampu menghilangkan rasa nyeri ya, apalagi di saat proses pelahiran ya dok ya. Ya kalau 100% mungkin enggak Mbak, karena kan nyeri itu kan sangat berhubungan dengan psikologis pasien. Apalagi ibu mau melahirkan kan kondisi psikologisnya kan dia kan dalam keadaan yang tidak stabil. Mungkin diraba aja dia merasa sakit ya ta. Kalau 100% tidak menjamin, tapi pasti bisa mengurangi. Oke, jadi sebelum melahirkan lebih baik di anestesi dulu begitu ya dok ya? Tapi apakah hanya ada di Dr. Muwardi ini dok? Hampir semua rumah sakit di Solo sudah bisa Mbak. Oh begitu. Ya, memang penelitiannya ada di Muwardi. Di Muwardi dan waktu itu ada melibatkan beberapa di puskesmas, ada 4 puskesmas di Solo Raya yang untuk penelitian untuk melahirkan tanpa rasa sakit ini. Ini pembelajaran untuk saya juga ini dok yang akhirnya menarik sekali ya. Boleh nanti pesan nanti tidak apa-apa nanti Mbak Isa. Iya. Kayak langsung dikasih jalan gitu ya sebelum menikah. Dok, ini tuh ada berapa macam anestesi sih dok? Sebenarnya? Maksudnya anestesi ada 2 macam, anestesi umum dan anestesi regional. Yang biasa kita lakukan untuk ILA ini, untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien melahirkan ini yang regional, Mbak. Jadi tidak dibius total gitu, tidak. Kalau dibius total nanti untuk mengejarnya nanti sulit. Karena kan kesadarannya kan menjadi menurun, pasien kesadaran turun, menjadi setengah tertidur, nanti suruh mengejar, tidak mengejar dia. Dok, saya juga membaca di sini ada istilah reanimasi. Itu apa ya dok ya? Reanimasi. Reanimasi. Reanimasi itu istilah anestesi dari animasi itu gini Mbak. Jadi anestesi itu menghilangkan rasa sakit, menidurkan dan merelaksasikan. Jadi orang mau dioperasi itu syaratnya ada 3. Dia harus tidur, dia harus rileks, ya, dan tidak sakit. Ya. Kemudian reanimasi itu menghidupkan kembali. Jadi tugasnya dokter anestesi bukan hanya menidurkan, tapi juga membangunkan. Membangunkan ya. Itu. Menidurkan loh ya. Jangan disalahartikan. Iya. Oke. Berarti besok kalau saya siaran tidak bangun-bangun, itu tugasnya dokter bisa ya. Bisa itu. Gampang itu bisa kalau ya? bangunkan bisa itu. Dokter. Terus dari fungsi, jadi kan ada hubungannya nggak dok sama yang di saat proses melahirkan tadi? Ada. Di saat proses melahirkan tadi itu kita hanya membuat si ibu ini menjadi tidak cemas. Jadi bukan sampai dia tertidur, hanya tidak cemas saja. Dan juga menghilangkan rasa sakit pada saat kontraksi. Ya. Jadi waktu kontraksi tidak sakit, ibunya tidak cemas, ibunya kan jadi tenang. Ya. Jadi secara psikologis dia menjadi lebih siap untuk melahirkan secara spontan. Oke. Saya jadi mikir ini dok ya. Oke, bagus sekali dokter penjelasannya. Nanti Solo Lovers ada yang mau tanya-tanya, boleh banget, boleh di 081 667 5010. Ini mumpung konsultasi nih Solo Lovers ya.
tinggal dengerin dan langsung bersama dokter spesialis anestesiologi bersama Dokter Purwoko, ini perwakilan dari RSUD Dr. Muwardi. Oke, kita tunggu ya. Salah ada yang mau tanya, boleh di 0816675010. Kita setelah ini kembali lagi ya, Dok. Boleh. Balik lagi Salah Lovers seperti jam 3 sore. Cuman nih beberapa menit ke depan kita masih ngobrol ya bersama Dokter Purwoko, perwakilan dari RSUD Dr. Muwardi. Oke, dokter, ini ada pertanyaan dari Salah Lovers mengenai persalinan nih, dokter. Iya, Mbak. Oke, boleh ya langsung. Ini ada Tita katanya gini, Dok. Dok, terus itu nanti kalau anestesi suntiknya yang di mana ya? Itu ya. Ada lagi? Itu dulu? Iya, itu dulu Dok, itu dulu. Nanti obatnya itu disuntikkan di sela-sela tulang belakang di daerah pinggang. Oh. Ya, di daerah pinggang. Jadi di daerah pinggang itu di daerah antara vertebra lumbal 2 dan 3 atau 3 dan 4. Ya, jadi di sela-sela tulang itu ada celahnya. Nah, itu kita suntik dan tidak sakit, Mbak. Oke. Itu lebih sakit disuntik di tangan daripada di tulang belakang itu. Jadi obatnya disuntikkan di situ. Oke. Nah, efeknya disuntik, kemudian yang pertama terasa itu langsung nyeri hisnya itu langsung hilang. Jadi yang tadinya pas nyeri dia meringis-meringis itu, begitu nyerinya hilang, ganti senyum dia. Oh iya. Bisa dibuktikan. Ya, karena memang banyak pasiennya begitu. Disuntik, wah, ngolang-ngolang begitu udah disuntik, sakit enggak, Bu? Karena waktu di saat kontraksi itu ya, Dok ya? Ya, pada kontraksi kan sakit juga nyeri itu. Begitu nyerinya hilang, dia pas kontraksi ganti senyum dia. Ya. Melahirkan full senyum ya, Dok? Ya, melahirkan full senyum ibu tentunya. Oke, itu ya untuk Salah Lovers ya pertanyaannya. Jadi disuntikkan di tulang belakang ya, Dok ya. Dan itu nanti apakah harus konsul dulu sama dokter atau memang atau gimana, Dok? Jadi begini, itu termasuk dari persiapannya, Mbak. Iya. Jadi persiapannya itu sebaiknya ibu hamil dia kan melakukan ANC pada dokter kandungan atau pada bidan, ya kan? Nah, nanti selama ANC itu dari hamil muda sampai hamil tua kan diperiksa lingkar panggulnya normal atau tidak, kemudian posisi janinnya normal atau tidak, berat badan janinnya berapa. Nah, dari itu kan nanti bisa diberikan, oh ini bisa lahir spontan kan gitu. Ya, kalau bisa, nah itu nanti begitu masuk rumah sakit, kemudian bisa pesan ke bu bidannya atau ke dokter kandungannya. Saya pengen melahirkan tidak atau tanpa rasa sakit. Nah, nanti akan dikonsulkan ke dokter anestesi di rumah sakit itu. Hampir semua rumah sakit di Solo udah bisa, Mbak. Oke, Dok. Dan setelah itu apakah ada efek samping? Pasti ada ya? Atau komplikasinya ini apa aja? Efek samping atau komplikasi pasti ada, Mbak, karena semua tindakan itu walaupun ringan pun ada komplikasi. Tapi ini komplikasi untuk ILA ini sangat ringan. Ya. Yang paling sering menggigil. Oh, ya. Ini setelah dingin, rasanya dingin. efek sampingnya ya. Ya, tapi bisa dikasih obat ya biar dia tidak menggigil gampang gitu. Kemudian mual. Ya, mual biasanya. Mual itu kalau pada ibu-ibu yang dia memang tidak siap untuk itu, jadi secara fisiologisnya dia terganggu, ya, belum siap melahirkan, tiba-tiba melahirkan, tiba-tiba ketubannya pecah dan sebagainya. Nah, itu yang dia muncul rasa mual. Bahkan bisa sampai muntah, Mbak. Tapi jarang sekali yang sampai muntah, tapi bisa sampai muntah. Jadi menggigil, mual, muntah, atau bisa juga kemerah-merahan, ada kayak tanda-tanda alergi begitu. Oh, di tubuh ya untuk Oke. Dan semua itu bisa kita tangani dengan nggak sulit lah gitu. Atau itu juga menyesuaikan kondisi tubuh juga nggak, Dok? Maksudnya gimana? Kayak ataukah semua pasien sama merasakan hal seperti itu atau beda-beda? Beda-beda. Kadang-kadang banyak pasien yang tidak ada komplikasi sama sekali. Yang paling banyak tidak ada komplikasi sama sekali. Paling banyak. Tapi ada juga 1-2 pasien kok mual ya, Dok, setelah dideteksi ternyata tensinya turun. Karena apa? Udah dari kemarin karena nyeri terus, tidak makan, tidak minum, kan kurang cairan. Nah, karena darahnya turun, mual juga dia. Begitu dikasih cairan dengan infus, kasih cairan infus, mualnya hilang sendiri. Tekanan darahnya naik sendiri.
Oke, Dok. Ini juga nih ya, yang paling penting adalah biayanya nih berapa sih, Dok? Kalau boleh tahu, ini untuk mempersiapkan untuk calon ibu-ibu kalau sama dengan anestesi itu gimana, Dok? Iya. Kalau untuk biaya masing-masing rumah sakit beda punya standar ya? sendiri-sendiri, Mbak. Tapi yang pasti sedikit lebih mahal daripada persalinan biasa tanpa pilar, tapi jauh lebih murah dibandingkan dengan cesarean. Oke. Gitu. Daripada sesar, ya, lebih murah yang persalinan tanpa rasa sakit ini. Tapi lebih mahal sedikit dibandingkan dengan yang normal biasa yang tidak dihilangkan rasa sakitnya. Ya, karena kan harus ada bahan habis pakainya, ada obat-obatannya dan sebagainya. Ya. Jadi berapa itu masing-masing ada standarnya sendiri-sendiri. Saya malah enggak hafal itu di Muadil, saya enggak tahu berapa tarifnya, saya malah enggak tahu. Betul karena berbeda-beda juga ya, Dok ya. Oke, jadi di sini sudah ada pandangan ya Shalala Lovers buat ibu-ibu juga mau pilih yang mana nih? Kalau saya sepertinya lebih pilih yang anestesi ini. Gitu. Benar, Mbak. Cuman nanti Mbak kalau pilih anestesi, Mbak. Iya. Ini menarik sekali, Dok. Jadi besok kalau misalnya saya sudah ingin melahirkan, konsul sama dokter ya, Dok? Boleh. Dan pasien-pasien yang sudah diilah itu tuman, Mbak. Oke. Tuman. Nah, melahirkan yang berikutnya minta ilah lagi. Melahirkan. Wah, ini bapaknya seneng ini. Iya. Wah, yang buat terus gitu ya, Dok ya. Aduh, puasa-puasa. Oke, Dok. Terus kalau misalnya ini melahirkan di saat puasa, bagaimana, Dok? Kalau kayak gini deh. Nggak apa-apa ya, Dok ya? Melahirkan saat puasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, Dok ya? Dokter anestesi jaganya 24 jam, Mbak. Mau pagi, siang, sore, malam, tengah malam, semuanya. Siap. 24 jam ya? Siap. Oke. Jadi, Dokter, dan untuk biayanya sendiri kan tadi sudah dijelaskan ya, Shalala Lovers, tinggal pilih yang mana. Dan Dokter Purwoko ini pun juga sudah sangat siap gitu. Ini perwakilan dari RSUD Dr. Muwardi. Oke, Dokter, nanti di segmen terakhir kita akan tanya-tanya lagi juga. Shalala Lovers ada pertanyaan, boleh di 0816675010. Di segmen terakhir kali ini Shalala Lovers, kita masih tersambung bersama Dr. Purwoko, perwakilan dari RSUD Dr. Muwardi, spesialis anestesiologi. Ini pastinya untuk calon-calon ibu, calon-calon istri pasti sudah memikirkan bagaimana besok kalau melahirkan sakit gak ya, dan cara apa yang kalau pengennya pasti normal juga ya, Dok ya? Iya. Iya, normal tapi nggak sakit. Nah, ini nih solusinya. Oke, Dok, mungkin Shalala Lovers kalau mungkin baru aja gabung gitu ya, mungkin boleh diulang lagi nih, Dok. Sebenarnya untuk melahirkan dan secara normal dan untuk tidak merasakan sakit, apalagi dengan pakai anestesi, ini sangat direkomendasikan ya, Dok ya? Iya, Mbak, sangat direkomendasikan, Mbak. Oke, Dok, tapi kenapa direkomendasikan untuk ibu-ibu yang mau melahirkan? Karena yang pertama bahwa nyeri pada saat HIS itu atau pada kontraksi itu bisa membuat mulut rahimnya itu bengkak. Ya, kemudian mulut rahimnya juga menjadi kaku. Kemudian juga aliran darah ke janinnya itu menjadi berkurang. Gitu. Jadi 3 hal tadi itu sangat merugikan. Aliran darah ke janinnya berkurang, tipe janinnya bisa hipoksia, mulut rahimnya kaku dan udem tadi itu nanti dia juga bisa akan mengganggu proses kelahirannya. Nah, kalau dilakukan tindakan penghilangan rasa nyeri, maka nyerinya tadi itu bisa menghilangkan rasa nyeri tadi itu bisa menyebabkan kesejahteraan ibu dan janinnya itu meningkat. Karena ibunya menjadi rileks, kemudian aliran darah ke janinnya menjadi normal, oksigenasi ke janinnya menjadi baik, sehingga kesejahteraan janinnya juga akan meningkat. Dan efek sampingnya tuh rasa efek sampingnya tadi itu cuma mual, muntah, menggigil. Tapi hanya beberapa jam aja ya, Dok ya? Ya. Beberapa jam aja ya. Dan itu tidak muncul pada setiap yang diilah, dilakukan tindakan itu tidak siap. Lebih banyak yang tidak ada efek sampingnya dibandingkan dengan ada efek sampingnya. Iya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan juga dari Risa.
Dok, apakah besoknya ini setelah melahirkan ngaruh dengan hormon? Enggak ya, Dok ya? Gimana? Ngaruh sama hormon enggak ya, Dok? Ngaruh sama hormon. Pengaruh sama hormon, kan ini kan hanya sebentar saja, Mbak. Iya. Efeknya itu paling lama antara 6 sampai 8 jam. Ya, jadi kalau berhubungan dengan hormon, saya kira tidak ada masalah juga. Ya, jadi misalnya kalau menyusui bagaimana, ini obat lokal anestesi tidak sampai ke air susu. Oke. Oh, nggak sampai ya, Dok ya? Tidak masuk sampai air susu. Oke. Ini menarik sekali, dokter. Dokter, terus kalau misalnya ingin konsultasi terlebih dahulu, atau kalau bisa langsung hubungi Dokter Purwoko atau dari dokter kandungan dulu? Sebaiknya kalau hanya sekedar konsultasi langsung ke saya boleh, Mbak. Tapi nanti pada saat akan melakukan ILA itu oleh dokter kandungannya yang mengkonsul ke dokter anestesi. Ya, tidak harus ke dokter Purwoko. Semua dokter anestesi di Solo, insya Allah bisa. Oke, dokter. Dokter mau tanya ini, ataukah hanya praktek di Dokter Muwardi atau di tempat lain? Ada di tempat lain, Mbak. Iya, oh gitu. Ada di tempat lain ya. Oke, cuman spesial ini Solo Lovers ya, secara langsung program dari RSUD Dokter Muwardi ya, Dok ya. Oke, Dok, kalau boleh diinfo untuk jam prakteknya kapan aja? Kalau di rumah sakit Muwardi saya ada setiap hari, Mbak. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Ada. Oke, kalau setiap misalnya hari ya, Dok. Pas tidak ada saya, dokter yang jaga hampir semuanya bisa. Oke. Ya, karena di sini semuanya sudah terlatih semua untuk melakukan tindakan ILA itu. Oke. Ini Mas Anas nih, kenapa nih, Mas? Ada teman kantor kayak, paham ya, Mas ya? Boleh nanti untuk nyonyahnya, Mas. Oh, nyonyahnya tuh Mas. Nyonyah yang mana? Nyonyah yang mana loh? Oke, Dokter Purwoko, mungkin ada yang disampaikan untuk selalu dan calon-calon ibu yang saat ini. Oh, ini. Oh ya, aku ya. Karena ada yang disampaikan mungkin, Dok. Selamat siang pada para Solo Lovers, terutama pada ibu-ibu yang usia subur. Iya. Baik yang sudah pengen punya anak atau yang pengen punya anak lagi. Jangan ragu-ragu, kalau memang melahirkan spontan itu bisa dilakukan dengan tanpa rasa sakit. Ya. Di semua rumah sakit di Surakarta atau di Solo Raya semuanya bisa. Kalau nanti ada yang tidak bisa, silakan datang ke rumah Dokter Muwardi, ketemu dengan siapapun dokter anestesi ini bisa. Ya, jadi tidak harus dengan saya. Jadi jangan ragu-ragu, minta ILA, intrathecal labor analgesia. Ya, itu aja, Mbak. Oke, Dokter Purwoko, terima kasih banyak untuk informasi, dan ini informasi yang bermanfaat juga untuk calon ibu dan untuk calon-calon istri CL yang segera menyusul pastinya. Dokter Purwoko, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali. Salam untuk sama-sama, Mbak. Terima kasih, Mbak. Teman-teman dari RSUD Dokter Muwardi ya. Sampai bertemu, dokter. Terima kasih. Terima kasih.